Mata kuliah Hukum Pidana. Modul 3 Perbuatan Pidana. Disusun oleh Edi OS Haryech. Wamenkumham sekarang. Pendahuluan. Pada modul 3 ini akan dipaparkan materi mengenai definisi perbuatan pidana, definisi strafbarfeit, perbedaan fungsi perbuatan pidana dan strafbarfeit, dan elemen-elemen perbuatan pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan modul 3 ini diharapkan Anda memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan hal yang dimaksud dengan perbuatan pidana. Penjelasan materi dalam modul 3 ini akan dimulai dengan pengertian perbuatan pidana dan selanjutnya pengertian strafbarfeit. Pada modul 3 ini juga akan dijelaskan mengenai perbedaan prinsip perbuatan pidana dan strafbarfeit. Kemudian pada bagian akhir modul 3 ini akan diberi pemaparan elemen-elemen perbuatan pidana. Dalam modul 3 ini juga telah dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari modul 3 ini diharapkan Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai 1. Pengertian perbuatan pidana, 2. Bentuk-bentuk perumusan perbuatan pidana dan undang-undang, 3. Pengertian strafbarfeit, 4. Perbedaan prinsip perbuatan pidana dan strafbarfeit, 5. Elemen-elemen perbuatan pidana. Kegiatan belajar 1. Definisi perbuatan pidana dan definisi strafbarfeit. A. Pengertian perbuatan pidana. Definisi istilah perbuatan pidana oleh Mulyatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut. 1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya, perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 2. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu, perbuatan, dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Selanjutnya, Mulyatno membedakan dengan tegas dapat dipidanakan perbuatan atau die strafbarfeit van het feit dan dapat dipidanakan orang dan dapat dipidaninya orang. Strafbarfeit van den persoon. Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana criminal act dan pertanggungjawaban pidana criminal responsibility. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan. Hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan. Dalam hal pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma, perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidanakan itu akan membantu ditepatinya norma tersebut. Terkait dengan perilaku manusia yang berdimensi publik yang ditetapkan oleh undang-undang dan ditentukan dalam aturan pidana itu adalah aturan hukum. Sebagaimana diketahui, aturan hukum berisikan penilaian bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat, dan sepatutnya lah jikalau kelakuan demikian boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, asas legalitas yang menyebutkan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada lebih dahulu. Ya, Rich 2007 halaman 124. Dia yang bikin buku, dia yang kutip. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub
dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Dari definisi baku asas legalitas tersebut yang penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut undang-undang. Perihal pengertian kata perbuatan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, Noyon dan Langemeyer menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Noyon dan Langemeyer. Tidak melakukan hal yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions. Sementara itu mengenai kata perbuatan dapat dipidana atau istilah perbuatan pidana, terdapat perbedaan yang prinsip antara para ahli hukum pidana Belanda dan para ahli hukum pidana Indonesia yang dipelopori Mulyatno. NCD memberi definisi perbuatan pidana sebagai en menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving. Wederrechtelijk is en aanschuldigden. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela. Itu perbuatan pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana. John Kers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas dinyatakan oleh John Kers, "De korte definiti luid en strafbaar feit is een feit dat door de wet is strafbaar gesteld. En langere en ook betekenisvollere definitie in is. Een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig wederrechtelijke gedraging begaan door een toerekeningsvatbaar persoon." Definisi singkat. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam definisi singkat, John Kers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana. Sedana dengan John Kers adalah pompe, yang mana dalam definisi perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam definisi perbuatan pidana menurut hukum positif, pompe tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana secara gamblang dinyatakan pompe. Theoretische uiteenzettingen strafbare feit definiëren als de normovertreding waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn. Het strafbaar feit en gedraging zijn met drie algemeen eigenschappen: wederrechtelijk, aanschuldigden en strafbaar. Volgens on positief recht is het strafbare feit niets anders dan een feit dat in een wettelijke bepaling strafbaar is omschreven. Terjemahannya, gambaran teoritis, perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana.
suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Terjemahannya aja harusnya. Simons memberi arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan oleh hukum diancam dengan hukuman bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang bersalah atau orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Strafbaar feit omschreven als een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon. Berdasarkan definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana Belanda, terlihat jelas bahwa dalam istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit meliputi baik perbuatan pidana itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidana. Ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana adalah Vos. Menurut Vos, perbuatan pidana adalah een menselijke gedraging waarop door wetstraf is gesteld. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Menurut Muljatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggap kuno. Muljatno kemudian memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa melanggar larangan itu dalam pengertian perbuatan pidana tersebut, Muljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Selanjutnya, secara tegas dinyatakan oleh Muljatno, apakah in concreto yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Pandangan Muljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis. Masih berkaitan dengan perbuatan pidana, Ruslan Saleh memberi pengertian sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menurut Ruslan Saleh yang juga bertolak dari kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana menyebutkan kesalahan terkait dengan keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan keadaan batin adalah masalah kemampuan bertanggung jawab, sementara hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan adalah masalah kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Kembali kepada kata ketentuan pidana menurut undang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam definisi baku dari asas legalitas, Muljatno berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP pidana, yang mana dalam teks Belanda disebut wettelijke strafbepaling, berarti aturan pidana dalam perundang-undangan. Sementara itu, mengenai pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP dengan yang berkaitan dengan ketentuan pidana menurut undang-undang, Van Bermelen dan Van Hattum mengatakan, Art 1 SR Herhaald het nog eens met een nadruk door te bepalen dat geen feit strafbaar is dan uitkracht van een wettelijke strafbepaling. Intussen mag het begrip wettelijk in dit artikel niet evenmin als de term strafwet in het opschrift van de eerste titel van het eerste boek. Enig worden opgevat. Onder strafwet heeft men te verstaan niet het strafwetboek alleen, doch het geheel van Nederlandse strafrechtelijke voorschriften, algemeen of bijzonder, zoals die in de gecodificeerde en niet gecodificeerde wetgeving worden aangetroffen. En wet is dan niet op te vatten in de formeel doch in de materiële zin. Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Sementara itu, pengertian undang-undang tidak ada dalam pasal. Bahkan istilah undang-undang pidana tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tapi juga seluruh undang-undang pidana Belanda yang tertulis
umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi. Undang-undang di sini tidak hanya dalam pengertian formal, tapi juga dalam pengertian material. Bentuk-bentuk perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang. Suatu perbuatan pidana sebelumnya dinyatakan dalam suatu aturan pidana dalam hal perundang-undangan, maka perbuatan tersebut sebelumnya dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Ini memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi walaupun perbuatan secara unsur yang seperti disebutkan di atas telah terpenuhi tapi tidak dituangkan dalam undang-undang, maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat semua pihak. Adapun tujuan dengan dirumuskannya atau dituangkan dalam undang-undang adalah sebagai langkah preventif baik secara umum kepada masyarakat dan preventif khusus kepada pelaku perbuatan pidana. Syarat bertujuan represif kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dicelakakan kepadanya. Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis, yuridis, sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, kategori pertama. A. Perumusan formal yang menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dari dan sudah dapat dipidana. Contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Istilah mengambil berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang. B. Perumusan material, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan di sini juga penting sudah terkandung di dalamnya. Contoh pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain. C. Perumusan material formal, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal. Contoh pasal 378 KUHP tentang penipuan. 2. Kategori kedua. A. Delik komisi apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu, atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang timbulnya delik komisi. Contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian. B. Delik komisi adalah kebalikan dari delik komisi. Oh, ada dua, kirain salah cetak. Omisi, kebalikan dari komisi. Ketika pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan, delik omisi. C. Delik omisi semua adalah menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan ditetapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat. Contoh pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal. Dalam metode perumusan ada beberapa pendapat tentang metode perumusan delik, di antaranya menurut pendapat John Kers yang mengenal 4 metode perumusan delik dalam undang-undang yang terdiri atas 1. Yang paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik, dan keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP. 2. Dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan pensifatan kualifikasi, seperti pasal 263, pasal 362, 372, 378 dari KUHP. 3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan definisi sifatan kualifikasi saja, seperti misalnya penganiayaan pasal 391 dan pembunuhan pasal 338 dari KUHP. Oh, begitu ya. 4. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian, seperti misalnya pasal 521 dan pasal 122 ayat 1 dari KUHP. Adapun Voss yang mempunyai kesamaan pendapat dalam memberikan metode perumusan delik dengan John Kers. Mengenal 3 macam perumusan delik, diantaranya 1. Rumusan yang merupakan bagian-bagian dari delik, misalnya pasal 260, 362, 372 dan lain-lain dari KUHP, akan tetapi tentang pencurian dan penggelapan dan sebagainya itu mengandung pula rumusan kualifikasi.
Metode perumusan delik. 2. Rumusan menyebutkan kualifikasi delik sebagai contoh pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dari KUHP. 3. Rumusan yang hanya memuat ancaman pidana misalnya pasal 122, 564, 566 dari KUHP. Dengan dicantumkan berbagai macam rumusan delik seperti disebutkan di atas, maka sekiranya tidak ada perbedaan karena semuanya rumusan tersebut dipergunakan dalam rumusan undang-undang khususnya KUHP. Perumusan delik dalam aturan hukum tersebut bersifat umum yang ditetapkan bukanlah untuk seseorang tertentu, melainkan untuk semua orang yang selanjutnya aturan hukum itu tidak berhenti berlaku apabila ia telah diterapkan karena suatu kejadian tertentu, melainkan dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum tersebut. B. Definisi strafbarfeit. Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana strafbarfeit secara literlich. Kata straf artinya pidana, bar artinya dapat atau boleh, dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbarfeit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukumnya adalah terjemahan dari kata recht. Seolah-olah kata straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata bar, ada dua istilah yang digunakan, yakni boleh dan dapat. Secara literally bisa kita terima. Sementara itu, untuk kata feit digunakan 4 istilah yang yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literally, feit memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pemberdarahan hukum kita untuk mengartikan istilah overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven, kejahatan, terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku 3 dan buku 2 KUHP. Oke. Dalam ilmu hukum pidana dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela ketika pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, dan ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP MVS, yang merupakan kopian dari KUHP Belanda, dikenal istilah strafbarfeit, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut. Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbarfeit. Namun, dalam hal ini belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbarfeit itu dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya, juga karena sebagian besar karangan ahli hukum pidana belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah ataukah sekedar mengalihkan bahasanya saja. Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk akan diuraikan berikut ini, sekaligus pemahaman para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai. 1. Istilah peristiwa pidana, samijo. Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dalam dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pengertian dari peristiwa pidana menurut Profesor Mulyato kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkret yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja. Misalnya, matinya orang. Terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain. Tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Menurut Utrecht, menganjurkan memakai istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, handelen atau doen positif, atau suatu melalaikan, verzuim atau nalaten, niet doen negatif, maupun akibatnya, keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan untuk melalaikan itu. Jadi, peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, rechtfeit, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. 2. Istilah perbuatan pidana. Satu tadi apa? Istilah peristiwa pidana. Oke, 1 istilah peristiwa pidana. Terus 2 istilah perbuatan pidana. Oke.
Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas, agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 3. Istilah tindak pidana. Oke, tadi peristiwa satu peristiwa pidana, 2 perbuatan pidana, 3 tindak pidana. Istilah tindak pidana digunakan dan tercantum dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilihan anggota konstitusi dan anggota DPR, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. Gitu doang. Mana rumusan rangkumannya mana? Gak ada rangkumannya. Oke. Oh, rangkumannya ada di latihan. Oke, saya pikir cukup. Sekian dan terima kasih.